Udah mulai turun, perhatikan batu yang ini tiba-tiba hilang nanti. Bismillah. Nah, ini udah di-cut. Nah, kan hilang, berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu Indonesiaku yang ke-77 dengan semangat juang kemerdekaan yang membara. Mari sama-sama kita bebaskan negeri kita dari pembodohan konten. Pemuda bangsa itu adalah penerus bangsa kita ke depannya, bahkan juga penerus agama kita ke depannya. Jika anak muda di masa sekarang terus disuguhkan konten-konten pembodohan, tentu ini sangat berbahaya untuk keberlangsungan agama kita, keberlangsungan negara kita. Oke teman-teman, kali ini saya akan mereaction video topo pendemnya Pak Samsudin yang sudah banyak juga dibongkar oleh youtuber-youtuber lain. Ada dugaan trik di dalam video tersebut. Ya, kalau kita lihat memang beberapa hari ini konten-kontennya Pak Samsudin mencoba untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat mengenai kesaktian-kesaktian Pak Samsudin itu ya. Tapi ya berat lah ya, karena sudah jelas-jelas terbongkar beberapa trik sulapnya seperti batu getar, keris petir, batu merah delima, kelapa yang ada isinya paku ternyata kelapanya bolong, dan lain-lainnya. Oke teman-teman, langsung aja coba kita reaction videonya. Ini saya udah di channelnya Padepokan Nurzat Sejati dengan judul video Live Gus Samsudin dikubur Tapa Pendem Kuntilanak. Wah, ada tulisan kuntilanak di sini ya. Oke, coba kita putar ya. Ya, ini adalah ritual memasang kain kafan ke Pak Samsudin ya. Terlihat diikat di sini dan dilantunkan sholawat juga. Saya percepat aja ya. Nah, ini adalah bagian sudah dimasukkan. Karena harus melayani umat. Oke, kita percepat aja ke bagian ini. Ini udah ditutup pakai kayu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kameramennya tuh nggak mau ngambil bagian kepalanya Pak Samsudin. Nggak tahu kenapa, mungkin ada yang disembunyikan di situ atau bagaimana ya. Yang jelas ini kameramennya nggak mau ngambil bagian kepalanya Pak Samsudin, tapi juga tetap terlihat di sini bagian kepalanya Pak Samsudin tidak ditutup dengan kain kafan. Kita perhatikan lagi ya. Tuh, jadi sampai kayu terakhir untuk menutup Pak Samsudin terlihat kain kafannya tetap terbuka ya. Ya, sambil melantunkan sholawat. Nah, ini kayu terakhir kayaknya. Oke. Dalam mbak. Tutup nggak apa-apa. Tutup apa? Ini berbicara. Tutup aja nggak apa-apa. Oke. Berarti Pak Samsudin terkubur dalam keadaan kain kafan mukanya itu tetap terbuka ya. Oke, ini udah mulai dikubur ya. Kita percepat aja. Nah, ini sudah terkubur di bagian sini. Sudah masuklah Pak Samsudin ke dalam situ. Tapi yang menjadi pertanyaan banyak orang-orang ketika pembongkaran kuburan tersebut, keadaan Pak Samsudin itu kain kafan bagian wajahnya yang tadinya terbuka kok malah tertutup rapi. Apakah itu ditutup sendiri oleh Pak Samsudin ketika di dalam kubur itu ya? Tapi gimana caranya, kan di dalam kubur itu sempit ya. Berarti Pak Samsudin gini kali ya, atau gimana gitu ya? Atau sebenarnya setelah dikubur dan kameranya mati, Pak Samsudin naik kembali ya ke atas permukaan dan tidak benar-benar di dalam kuburan itu? Karena kalau kita lihat tutupnya itu benar-benar rapi banget nih. Coba teman-teman simak ya. Ini adalah bagian pembongkarannya ya setelah beberapa jam ya. Ceritanya seperti itu. Coba kita simak nih. Tadi kan dalam keadaan kain kafan kepalanya kebuka. Ketika dibongkar kuburannya, nih lihat nih. Tuh, tertutup rapi banget. Mungkinkah Pak Samsudin sendiri yang menutup serapi itu? Saya rasa tidak. Berarti di sini juga ada kejanggalan kan? Nih lihat, rapi banget tutupannya. Perhatikan ketika dibuka. Tuh, terlipat-lipat rapi gitu guys. Dan di sini juga ada bagian yang cukup janggal teman-teman. Nah, di bagian ini terlihat ada batu ini. Tapi seakan-akan tiba-tiba batu ini hilang. Itu terlihat sekali bahwa ini video di-cut teman-teman. Coba kita lihat ya. Perhatikan batu yang ada di sini. Ya, nanti Pandawanya ini akan turun dulu.
Perhatikan batu yang ini ya. Sebentar, nah ini udah mulai turun. Nah ini udah mulai turun, perhatikan batu yang ini tiba-tiba hilang nanti. Nah ini udah di-cut. Nah kan hilang, berubah. Tiba-tiba berubah, posisinya pun berubah orang-orangnya. Nih perhatikan ya, saya ulang lagi. Tuh, di-cut ini. Tuh kan, kelihatan. Ya memang ini ditayangkan secara live streaming, tapi teman-teman harus tahu juga bahwa ada sebuah software ataupun aplikasi di komputer yang bisa menayangkan video editing seolah-olah lagi live streaming, seolah-olah itu real time, padahal itu adalah video yang udah direkam beberapa waktu yang lalu. Biasanya umumnya software yang digunakan oleh kreator untuk menampilkan video editing seolah-olah lagi live yaitu OBS. Ada juga software lainnya yang lebih canggih lagi dan itu berbayar. Mungkin teman-teman pernah menonton video orang yang seolah-olah lagi nangkep kuntilanak, tiba-tiba hilang kuntilanaknya mau ditangkap, dan itu live streaming. Nah, seperti itu konsepnya. Itu sebenarnya bukan live streaming beneran, melainkan itu video editing yang ditampilkan secara live streaming menggunakan aplikasi tertentu. Tutorialnya ada banyak sekali di YouTube, teman-teman bisa simak di situ. Itulah bentuk kecanggihan teknologi saat ini. Sebenarnya kecanggihan teknologi saat ini harusnya dipakai untuk mengedukasi masyarakat, menghibur masyarakat, bukan membodoh-bodohi masyarakat. Kalau tayangan tersebut memang ditampilkan untuk hiburan, ada disclaimernya bahwa itu hanyalah video hiburan. Ya gak ada masalah lah. Tapi kalau video itu ditampilkan mendorong orang awam untuk mempercayai bahwa itu video yang nyata, seolah-olah ada karomah, ada maunah, padahal hanya trik saja, ini yang membodohi masyarakat. Ya semoga masyarakat Indonesia semakin cerdas sehingga tidak gampang terbodoh-bodohi oleh konten semacam itu. Mulai detik ini pahamilah bahwa orang-orang yang pamer kesaktian siapapun itu lalu mengklaim bahwa itu maunah, karomah, jangan pernah percaya, karena karomah, maunah itu nggak bisa dikontenin, nggak bisa seenaknya kapan mau dimunculin, itu tergantung kapan Allah mau berikan kepada diri kita. Tapi apakah maunah bisa tertangkap kamera? Bisa saja jika itu diizinkan oleh Allah dan terjadi secara tidak diduga-duga tertangkap kameranya. Misalnya ada orang ketabrak ya, dan terlihat orang itu dilindes oleh mobil tapi nggak mati, dan itu terekam kamera CCTV tanpa tidak sengaja. Ya bisa saja itu maunah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat amal soleh konsisten yang dia pernah lakukan. Allahu a'lam, kan kita tidak tahu amal soleh apa yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi konsistensi kepada orang tersebut. Bisa aja kita lihat orang itu biasa-biasa aja, tapi sebenarnya dia adalah ahli tahajud. Allahu Akbar. Intinya maunah karomah itu ya ada, tapi bukan untuk dipamer-pamerkan lah ya, apalagi untuk adu kesaktian, pembuktian. Ada juga yang kemarin kan nantang tembak gitu ya, adu kekebalan. Aduh, itu apaan? Jadi stop konten pembodohan ya. Lagian kenapa sih kalau ketahuan itu settingan kan juga nggak ada masalah. Yang butuh hiburan toh tetap nonton juga kan. Tapi sebisa mungkin jagalah marwah agama Islam ya ketika mau buat konten settingan, karena ya umat Islam di Indonesia dimanapun berada tentunya sangat menjaga marwah agama Islam. Yang gak heran ketika ada yang marah ketika marwah agama Islam direndahkan secara tidak langsung ataupun secara langsung. Oke teman-teman, kita akan bertemu lagi di konten berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar gak ketinggalan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.